wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Wana. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan keempat. Nah, berarti itu pertanda kita pun masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang keempat. Nah, sebenarnya sih ciri-ciri makhluk hidup yang keempat ini bisa kita rangkum bersama pada ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, karena mereka sebenarnya berhubungan. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah makhluk hidup itu tumbuh. Nah, apa sih bedanya berkembang biak dengan tumbuh? Nah, kalau berkembang biak adalah proses proses makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau untuk mempertahankan keturunannya. Sedangkan ketika makhluk hidup itu tumbuh adalah sebuah proses yang dilakukan makhluk hidup untuk bertumbuh, entahkah dengan cara semakin tinggi, semakin besar. Nah, itu adalah sebuah proses pertumbuhan. Nah, sedangkan bagaimana sih proses pertumbuhan yang terjadi pada makhluk hidup? Jadi, pada manusia sendiri kita sangat bisa saksikan pada diri kita sendiri sebagai manusia adalah kita tumbuh atau kita mengalami pertumbuhan dari masa bayi, kanak-kanak, balita, remaja, hingga dewasa. Nah, nanti setelah kita dewasa, kita akan berada pada usia yang namanya usia lanjut. Nah, jika kita sudah berada di usia lanjut, adalah seperti kakek nenek kita. Nah, itulah adalah salah satu proses pertumbuhan yang dialami oleh makhluk hidup. Nah, sedangkan bagaimana sih proses pertumbuhan yang dialami oleh makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan? Nah, proses pertumbuhan yang dialami hewan itu hampir mirip dengan proses pertumbuhan yang dialami manusia. Jadi pada hewan kita bisa lihat pada ayam. Ayam kita lihat dari bertelur, setelah itu telurnya dierami oleh induknya, setelah itu menetas menjadi anak ayam, akhirnya menjadi ayam remaja, akhirnya menjadi ayam dewasa. Nah, nanti ayamnya juga yang akan menghasilkan keturunan berikutnya. Jadi sebenarnya pertumbuhan dan perkembangbiakan itu adalah sebuah ciri-ciri makhluk hidup yang saling berkaitan. Nah, sedangkan bagaimana sih pertumbuhan pada tumbuhan? Nah, pertumbuhan pada tumbuhan bisa juga kita lihat dari bentuk tumbuhan itu. Ada yang dari biji, terus mulai membentuk akar, terus mulai naik ke batang, nanti batangnya membentuk ranting, rantingnya membentuk daun, daunnya nanti menghasilkan bunga, bunganya menghasilkan buah. Nah pertumbuhan tumbuhan bisa juga kita lihat dari bentuk tubuhnya. Dia ada yang semakin kecil, nanti akan semakin tinggi, seperti yang kita lihat pohon mangga. Pohon mangga kan tidak mungkin langsung berdiri besar seperti itu. Dia pernah mengalami yang namanya dia pernah kecil, akhirnya besar, akhirnya sampai tinggi. Nah, Ustazah akan putarkan satu buah video bagaimana sih sebenarnya proses pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, itulah tadi video yang kita saksikan bersama, video singkat bagaimana proses pertumbuhan yang dialami oleh makhluk hidup pada manusia, mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga tua. Nah, pada tumbuhan dan hewan juga seperti itu. Nah, cukup sekian video hari ini yang Ustazah buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua lebih mensyukuri nikmat Allah. Seperti yang kita ketahui, kita berasal dari tanah dan ditiupkan ruh oleh Allah, dan satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembahnya. Nah, cukup sekian dari Ustazah. Mari kita jadikan pembelajaran kita sebagai proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua ini terjadi di alam di dunia semata-mata untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Cukup sekian dari Ustazah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.